Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NIM 190574201077. Di sini saya akan melengkapi tugas UAS Hukum Dagang Maritim. Nomor putusan 522-PDT-G-2010-PN Jakarta Pusat. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2010 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 25 November 2010 di bawah register nomor 522 PDTG-2010-PN Jakarta Pusat telah menggugat tergugat dalam alasan-alasan. Dalam pokok perkara, tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan penggugat dalam gugatan penggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 163 HIR JO pasal 1865 yang menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka penggugat diwajibkan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan. Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perjanjian pertanggungan atau asuransi marine cargo, di mana tergugat menerbitkan Open Policy of Marine Insurance untuk menjamin pengangkutan atas 900 unit kontainer berbagai ukuran atau jenis di wilayah Indonesia atas nama PT Lintas Kumala Abadi, PT TAL International Container Corporation, and PT Textainer Container Corporation untuk masa pertanggungan 27 Oktober 2008 sampai dengan 27 Oktober 2009 dengan jaminan Institute Cargo Clause. Dengan nilai atau harga pertanggungan atas unit barang yang dijamin adalah untuk kontainer 20 DC new condition 19 juta. Untuk kontainer 40 DC use condition 22.500.000. Bahwa Open Policy of Marine Insurance nomor MOP-TM-08-108 dan Police Marine Cargo nomor TMD-MINL-08 strip MO 271573 tanggal 1 Desember 2008 merupakan perjanjian pertanggungan atau asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 246 KUHD, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu, sehingga segala sesuatu yang menimbulkan kerugian yang dijaminkan dalam polis tersebut harus dijamin oleh tergugat selaku penanggung dengan membayar sebesar kerugian kepada tergugat selaku tertanggung. Bahwa peristiwa penyebab timbulnya kerugiannya itu jatuhnya muatan ke laut akibat kapal miring, termasuk yang dijamin dalam polis Institute Cargo Clause, yaitu kapal terbalik yang menyebutkan kerugian atau kerusakan pada objek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh kapal atau perahu kandas, karam atau tenggelam. Tentang pertimbangan hukum, bahwa tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah gugatan penggugat kabur, dikarenakan dasar hukum gugatan dikecualikan dalam Polis Marine Cargo Institute Cargo Clause B dengan nomor TMND-MINL-09-1440. Menimbang bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi yang diuraikan oleh tergugat dalam jawabannya tersebut, majelis hakim memandang bahwa dalil-dalil tersebut telah menyangkut tentang materi perkara, dalam hal mana perlu dibuktikan lebih lanjut.
dan hal tersebut akan dilakukan pada waktu memeriksa pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tergugat tersebut tidak cukup alasan untuk dikabulkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara. Kesimpulan, menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka majelis hakim dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas, yaitu miringnya kapal yang membuat barang-barang milik penggugat hingga 80 derajat tersebut, maka hal tersebut dapat dikelompokkan dalam keadaan kandas, karam, tenggelam, atau terbalik. Yang jelas, dalam keadaan apapun ternyata kapal tersebut dalam keadaan yang tidak layak atau tidak normal dan tidak dapat menjalankan fungsinya lagi sebagai alat angkut. Karena keadaan tersebut, menimbang bahwa dalam Polis Marine Cargo bagian 1.3 disebutkan bahwa asuransi menjamin kerugian total per koli hilang, terlempar atau jatuh selama dimuat ke atau dibongkar dari kapal atau perahu. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan tergugat melakukan prestasi atas perjanjian asuransi dengan Open Policy of Marine Insurance nomor MOP-TM-08-108 yang ditertibkan penggugat. Tergugat menertibkan beberapa polis, di antaranya Polis Marine Cargo nomor TMD-08-MO2711573 tanggal 1 Desember 2008. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang dialami penggugat atas biaya penyelamatan dan biaya perbaikan kontainer yang dijamin dalam polis sebesar Rp187.360.000 plus 76.187 US dollar atau sebesar 600 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000. 5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.